Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Selasa 9 Mei 2017, kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda, Romo Diocesan Frans Doi bersama dengan saya Immaculata Raufi. Tentunya lewat acara kesayangan kita bersama, Oase Rohani Katolik. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Amin Romo. Semoga para pemirsa sekalian, para pendengar juga bergembira sukacita Paskah. Amin Romo. Oh iya, selamat Paskah Romo. Kami juga mengucapkan selamat Paskah buat semua pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain. Ya. Baik, pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai dengan 26. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Frans. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, kami panjatkan pujian dan syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memberikan kepada kami Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit dalam kemuliaan bagi kami. Kami bersyukur karena Ia telah menyampaikan kepada kami firman-Nya, yakni aku akan mengutus kepadamu Roh yang Kudus. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam seluruh acara perekaman dan siaran ini. Biarlah seluruh hati kami, jiwa kami bergembira dalam sukacita untuk memwartakan kabar gembira ini kepada semua anak-anak-Mu, juga ikut bergembira untuk menerima sabda-Mu yang membebaskan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Romo Frans untuk doanya. Pendengar yang terkasih dan pemirsa, mari bersama-sama kita membaca kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai dengan 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia dan menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar dan pemirsa yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Frans untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, dari kedua bacaan tadi, hikmat apa Romo yang bisa kita petik? Dari bacaan pertama ini yang menarik ada dua tokoh, ya. Iya. Dua tokoh yang menjadi panutan, yakni Barnabas dan Saulus. Ya. Menarik sekali karena Barnabas ini dikatakan berani menerima Saulus. Saulus itu kan nama sebelum dia bertobat. Ya. Iya, betul Romo. Ananias dulu ketika diutus oleh Tuhan untuk mencelikan mata Saulus, ketika dia dijamah Tuhan jatuh dari kuda, itu Ananias takut. Ya, dan Ananias mengeluh kepada Tuhan, "Tuhan, ini semua orang tahu bahwa dia itu mengejar-ngejar orang Kristen, bahkan membiarkan Stefanus dibunuh. Masa orang semacam itu mau dipakai Tuhan?" Iya. Dan aku disuruh untuk mengutus untuk bertemu dengan dia. Wah, itu kan apalagi dia dikenal sebagai seorang perwira, komandan pasukan Romawi. Ya, tentu saja bagi tidak gampang orang itu berani menemukan dia. Tapi di sini jawabannya itu ada pada bacaan para rasul, kisah para rasul ini. Kita bisa ini Rofi baca ayat 24. Ayat 24, baik Romo. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, ini kuncinya. Kuncinya Karena Barnabas itu karena orangnya baik. Baik berarti dia itu terbuka terhadap Tuhan dan pada sesama, dengan yang kita sebut sekarang ini kan positive thinking. Positive thinking. Ya, jadi dia mau menerima Tuhan dan mau menerima ini penjahat ini Saulus ya, Saulus. Itu karena apa? Karena di sini dikatakan dalam ayat 24 tadi, yaitu karena Barnabas itu penuh dengan Roh Kudus dan dia adalah seorang beriman. Itu kuncinya. Kalau tanpa dipenuhi Roh Kudus pasti dia juga takut. Iya. Tidak berani nih ketemu Takut Saulus, takut dibunuh juga. Tapi karena dia begitu yakin, ya, dan diterangi oleh Roh Kudus, maka Barnabas itu mau bertemu dengan Saulus. Di sini kita lihat bedanya, bahwa seorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia lebih terbuka
untuk memahami kehendak Tuhan dan lebih leluasa untuk tulus untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi apapun risikonya, dia berani menghadap karena dia percaya bahwa ini Saulus ini memang dipilih oleh Tuhan. Jadi dia pergi bertemu dengan Saulus, bahkan dia menemani Paulus selama dalam perjalanan. Kemudian kan awalnya ini kan Barnabas jadi katakanlah jadi pemimpin. Ini Saulus ini ikut-ikutan mungkin bawa tasnya Barnabas. Tapi kemudian Barnabas ini dia mengantar Saulus itu pergi ke Yerusalem. Akhirnya Petrus dan para rasul mendengarkan kesaksian dari Barnabas dan juga dari Saulus sendiri. Lalu mereka menerima Saulus ini ya menjadi salah seorang rasul. Jadi seorang rasul. Ya di sini kebesaran jiwa dari Barnabas ini karena dia menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Karena tidak mudah, kan tidak gampang atau tidak semua orang itu ya mudah untuk menyerahkan diri. Jadi lebih senang pada apa yang membuat dia senang walaupun itu bukan dari Tuhan. Jadi dia tidak terbuka untuk Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat Barnabas ini dia terbuka pada Tuhan, lalu dia mau dipakai oleh Tuhan. Itu kata kuncinya. Baik Romo, itu dari bacaan yang pertama Romo ya. Kalau dari bacaan Injilnya seperti apa bacaan Romo hikmatnya? Injil ini hikmatnya itu bagaimana ya Yesus mengenal semua dombanya satu persatu. Bayangkan sebagai pastor paroki ya, ini pengalaman saya. Tidak mungkin saya hafal semua. Ada ribuan Romo ribuan umat. Tapi itu Yesus mengenal dombanya satu persatu. Ya, tentu saja dalam hal ini bukan berarti supaya kita menghafal nama orang seperti Yesus. Tapi gimana sebagai seorang gembala, seperti Barnabas tadi, membuka hati pada sesama, memberi perhatian kepada sesama, ya, sesama dalam tingkat apapun, ya, tidak pandang bulu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi itu yang membuat bagi kita dan juga sebagai seorang gembala itu dia akan merasa dicintai oleh domba-dombanya. Tapi kalau seorang imam itu dia pandang bulu, milih-milih, ya tidak semua umat itu merasa bahwa dicintai ya, gitu. Nah di sini kehebatan dari Yesus, dia mengenal satu persatu. Itulah kelebihan yang disebut pribadi ilahi. Yang memang menjadi panutan, menjadi contoh, ya, menjadi tokoh ideal ya dari umat dan juga dari para imam sendiri. Iya, baik Romo. Romo, di dalam bacaan ini juga ditulis Romo, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana Romo cara kita bisa mendengarkan suara Tuhan, apalagi orang muda Katolik? Ya, untuk mengenal suara Tuhan ini tidak ada jalan lain, yaitu ikutilah bimbingan di gereja ya. Untuk macam-macam, ada kursus kitab suci, ada pendalaman kitab suci, ada juga meditasi kitab suci yang secara khusus mendalami firman Tuhan. Maka disitulah dia mendengarkan suara Tuhan. Jadi lebih peka ya. Dia lebih peka karena Tuhan itu hadir. Tuhan yang hadir itu yang menyampaikan firman-Nya. Gitu. Ya, baik Romo, terima kasih. Pemirsa dan pendengar yang terkasih, kita sudah mendapatkan hikmat dari kedua bacaan tadi. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang orang muda Katolik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Hidup TV. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, salam damai. Saat ini di ruang studio telah hadir seorang muda Katolik yang akan memberikan kesaksian pada kita semua tentang pengalamannya mengikuti meditasi dan yang tentunya memberikan buah-buah yang sangat bermanfaat ya. Halo, apa kabar? Ya, halo Cirofi, Ya. halo pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Senang sekali kamu bisa datang di studio pada hari ini ya. Coba silakan memperkenalkan diri kepada pendengar dan kepada pemirsa. Halo pemirsa dan juga pendengar setia. Perkenalkan, nama saya Angel. Saya dari Paroki Harapan Indah Santo Albertus. Saat ini saya tengah berkuliah di Universitas Bunda Mulia. Saya semester 8. Umur saya masih muda kok, Cirofi. Iya, kelihatan kok. Atau kayak 11-12 enggak ya? Aduh, jauh. aku masih 21. Iya. Baik, Angel, pada hari ini ada kesaksian apa yang hendak kamu ceritakan kepada teman-teman semuanya? Oh, kesaksian. Hari ini aku pengen ambil tentang kejadian waktu aku mau ambil skripsi, Cirofi. Oke. Jadi gini, pemirsa sama teman-teman semuanya. Waktu aku mau ambil skripsi itu, aku sebenarnya udah nentuin judul skripsi aku tuh mau apa. Cuman waktu aku konsultasi sama dosen pembimbing aku, dia bilang kalau judul skripsi yang seperti ini justru akan berbahaya. Kebetulan aku public relations, jadi setidaknya aku harus ambil tema yang sesuai sama jurusan aku, public relations, gitu Cirofi. Oke. Jadi karena itu, mendadak hari itu juga aku harus ubah tuh judul skripsi aku, baiknya apa Cirofi. Makanya aku mendadak, Membingungkan ya, padahal kamu udah siapin itu pasti bukan sehari 2 hari dong ya untuk aku mempersiapkan nyiapinnya judulnya. itu udah kayak ada kali ya 3 bulanan Cirofi. Wow, oke. Karena udah 3 bulan aku siapin dan aku udah mantep banget Iya. sebenarnya. Cuman karena dosen aku bilang jangan, akhirnya ya udah deh. Aku terpaksa hari itu juga aku ganti judul aku. Iya. Waktu mau ganti kan susah ya Cirofi. Iya, Aku pastilah. harus, aku harus mikir nih. Saat itu juga aku harus mikir apa judul terbaiknya. Akhirnya ya udah, aku bilang sama Tuhan baiknya ini apa nih? Soalnya saya nggak mungkin nunda-nunda untuk nentuin judul lagi. Karena memang kebetulan kampus aku itu waktu itu ada sedikit trouble, jadi skripsi memang agak sedikit kepending satu angkatan aku. Jadi kan kalau aku undur lagi penentuan judulnya kan takutnya makin lama ya Ci. Iya. Makanya aku bilang sama Tuhan bantuin saya supaya saya tuh bisa nentuin judul hari ini juga, supaya saya nggak kebanyakan ulang-ulang gitu loh. Iya. Jadi setelah itu saya berdoa, saya diam dulu sebentar, saya sambil mikir, akhirnya rahmat Tuhan datang pada aku. Amin. Akhirnya dapat ilham ya. Iya. Kamu ganti jadi apa tuh Iya, judulnya? puji Tuhan sekarang tuh aku udah dapat judul yang memang ya bisa dibilang 80% fix ya judul aku. Cuman masih rahasia sih judulnya, biar nanti Oh. aku kesaksian lagi Cirofi di sini. Iya, kasih nanti tahu diundang judulnya lagi ya. apa. Oke. Iya. Jadi dari kesaksian kamu ini ya, saya bisa menyimpulkan bahwa kamu itu deket sama Tuhan ya, karena apa-apa nanya sama Tuhan. Jarang loh orang muda yang seperti itu ya, pemirsa dan pendengar. Karena orang muda itu biasanya ngambil keputusan itu maunya cepat dan berdasarkan pikiran saat itu gitu loh, atau bahkan mungkin berdasarkan emosi saat itu. Tapi kamu bisa tenang ya. Nah, ini pasti ada hubungannya nih sama meditasi. Oh iya dong. Boleh nggak pasti. kamu ceritain Oh gini. sebelum gini. kamu ikut meditasi itu kamu seperti apa, dan setelah kamu ikut meditasi kamu berubah jadi apa? Maksudnya pasti menjadi yang lebih baik ya. Iya dong, Ci. Silakan diceritain. Oh, jadi sebelumnya itu aku bukan tipe orang yang sedikit tanya Tuhan, enggak gitu aku sebelumnya. Sebelumnya justru aku lebih, mungkin bisa dibilang aku kebanyakan andelin diri aku sendiri. Itu kan justru gak baik ya untuk kita ya teman-teman semuanya. Tapi setelah aku ikut meditasi, aku tuh lebih banyak yang namanya ngajak Tuhan untuk ikut campur tangan sama kehidupan aku. Mulai dari kayak masalah cinta-cintaan, terus misalkan aku lagi kesel sama orang, aku harus bagaimana, aku pun nanya sama Tuhan. Termasuk yang tadi aku bilang, untuk nentuin judul skripsi pun aku masih nanya sama Tuhan. Kayak gitu, Cirofi. Iya, baik. Angel, saya pernah mendengar nih, dulu sebelum Angel ikut meditasi, mungkin pemirsa dan pendengar tidak bisa melihat Angel yang seperti sekarang ini. Sekarang kan Angel begitu percaya diri ya, begitu berani. Pokoknya sip banget deh untuk orang muda Katolik. Nah, mungkin Angel bisa memberikan motivasi, memberikan sharing bagaimana Angel bisa menjadi seperti sekarang ini. Bisa percaya diri ya, bisa banyak teman gitu ya, bagaimana?
Sebelumnya juga memang aku bukan tipe orang yang percaya diri. Tapi sejak aku ikut meditasi, ikut retretnya dulu ya, tapi teman-teman semuanya, itu memang aku diajarin untuk bagaimana aku tuh cinta sama diri masing-masing. Bagaimana aku bisa menghargai diri masing-masing. Dari situlah awal mulanya. Dan di meditasi itu, selama aku retret, aku punya banyak temen kan. Awalnya gak kenal, untuk kenalan pun juga gimana ya, pasti aku malu-malu lah ya. Tapi karena memang selama kita retret, kita diajak untuk berkenalan, saling mengenal satu sama lain. Makanya sejak itu aku mulai bisa deh suka sama diri aku sendiri. Terus aku merasa diterima juga sama teman-teman semuanya. Terus teman-teman aku juga banyak loh di situ ya, Cirofi, yang mereka sebenarnya tertutup orangnya, tapi ya pelan-pelan mereka mulai bisa berubah. Mereka mulai mau bisa bergaul, terus mereka juga mulai cinta sama dirinya masing-masing. Ya sama sih, berubah semua di situ. Iya. Terima kasih Angel untuk sharing kamu ya Angel ya. Di sini saya penasaran nih Angel ya. Sebab kamu bisa berubah seperti itu, bisa menjadi menyukai diri sendiri, maksudnya menerima diri ya. Kemudian yang tadinya tertutup bisa jadi terbuka. Nah, di meditasi itu kalian mendapatkan apa sehingga bisa seperti ini? Di meditasi itu kita dapat macam-macam sih sebenarnya. Ya, boleh diceritain nggak? Contohnya nih, Ya. setiap kita memulai untuk baca kitab suci, selalu kita ada yang namanya kontemplasi, kita harus selalu ada yang namanya berdoa dulu. Nah itu tuh secara nggak langsung kan, kita sebelum baca, kita diarahkan untuk memandang gambar Tuhan Yesus kita tuh mulai kayak merasa, oh ternyata Tuhan dekat sama kita. Setelah itu kita dituntun untuk membaca kitab suci, dan setiap ayat yang kita dapat itu memang ayat-ayat yang aku sih berasanya ya, kalau aku nih, aku cocok aja gitu sama ayat gue itu. banget nih gitu ya. Iya, itu kayak gue banget. Dan Iya, aku oke. merasa ayat itu justru kayak semakin bikin aku sadar kalau ternyata hidup aku tuh udah bener-bener spesial. Tuhan kan pernah bilang kalau dia menciptakan kita seturut dengan gambarannya ya, Cirofi. Yes, betul Dari sekali. situlah aku mikir, Tuhan kan hebat, berarti aku juga hebat dong. Kan aku kan seturut dengan rupanya. Tapi tetap Tuhan tuh yang paling sempurna, dan kesempurnaan cuma milik Tuhan ya, Cirofi. Betul banget. Kita cuma tiruannya aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Angel ya untuk sharing dan cerita kamu ya. Terus saat ini boleh tahu nggak kalau di komunitas meditasi sendiri di bulan ini, bulan Juni ya, itu ada kegiatan apa nggak yang untuk anak dan remaja? Untuk bulan Juni ini sebenarnya kita mau ada retret nih, Cirofi. Oke, bagus Iya, sekali ya. jadi- Retret meditasi tadi seperti yang kamu Iya bilang ya. betul. Jadi buat Oke. teman-teman yang memang masih belum merasa percaya diri atau masih belum bisa dibilang masih tertutup kali, introvert banget. Aku punya retret di sini dari tim kakak-kakak pembina aku sebenarnya juga. Ada aku juga. Oke. Itu kita lagi akan adakan retret di tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli. Tapi itu retret untuk anak-anak yang masih SD sampai SMP. Kemudian untuk teman-teman yang SMP sampai SMA, kita akan adakan juga retret sejenisnya, retret meditasi di tanggal 7 sampai 9 Juli 2017. Oke, jadi tanggal 30 Juni sampai 2 Juli itu untuk SD dan SMP, tanggal 7 sampai 9 Juli untuk SMP dan SMA. Iya, betul, Oke, Cici. tempatnya di mana sayang? Untuk tempatnya kita ada di Lembur Pancawati, Bogor. Lembur Pancawati Bogor. Oke. Dan kalau mau ikutan, hubungin siapa? Di sini ada nomornya Ibu Lilis. Berapa? Kalian bisa hubungin di 0812 Yes. 8034 Yes. 2468. 2468. Oke, saya ulangi ya. Menghubungi Ibu Lilis di 0812 8034 2468, betul ya? Iya, betul, Oke, terima kasih banyak Angel untuk kehadiran kamu di sini dan sudah memberikan kesaksian yang pastinya akan memberikan semangat pada orang muda Katolik untuk hidup semakin berkenan pada Tuhan. Iya, ya? betul. Oke, terima kasih Angel. Iya, God Cici. bless you. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 9 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Cyrillus dari Caesarea, seorang martir. Cyrillus lahir di Kapadokia, Asia Kecil, pada abad ketiga dari sebuah keluarga kafir. Semenjak mudanya ia menjadi Kristen. Ayahnya yang kafir itu menyiksanya dengan berbagai cara agar dia bisa murtad kembali. Meskipun demikian, ia tetap teguh memeluk imannya. Ia memang sedih, namun bukan karena perlakuan kejam ayahnya, melainkan karena ayahnya tidak sudi mengerti akan keputusan dan kehendaknya. Satu-satunya penguat hatinya ialah kata-kata Kristus ini. Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih dari aku, tak layak ia bagiku. Perlakuan kasar ayahnya malah semakin menambah semangat imannya, sehingga berhasil menarik simpati banyak temannya. Oleh karena itu ia diusir ayahnya dari rumah dan kemudian dihadapkan ke pengadilan karena imannya. Sedikit pun ia tidak takut ketika diancam oleh hakim. Karena umurnya masih muda, ia dibebaskan dan diizinkan kembali ke rumah ayahnya untuk meminta maaf. Tetapi hal ini ditolaknya dengan tegas. Katanya, "Karena iman, aku telah diusir dari rumah oleh ayahku. Aku meninggalkan rumah dengan gembira, sebab mempunyai tempat tinggal lain yang lebih mulia yang sedang menantikan aku." Sekali lagi, hakim mencoba mengubah pikiran anak muda itu. Cyrillus diseret ke sebuah api unggun, seakan-akan hendak dibakar. Tetapi ia tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya, ia memprotes penundaan hukuman atas dirinya. Hakim merasa gagal mempengaruhi keputusan anak muda itu, menjadi marah dan menyuruh serdadu-serdadu memenggal kepalanya. Demikianlah para pendengar terkasih, hari ini 9 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Cyrillus dari Caesarea, seorang martir. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita kembali lagi setelah kita mendengarkan kesaksian dari orang muda Katolik bernama Angel. Saat ini kita akan tanyakan kembali kepada Romo Frans, hikmat apa yang dapat kita petik dari kesaksian orang muda tadi, Romo? Ya, jadi yang menarik itu bahwa dia bisa berdialog dengan Tuhan dalam doanya. Ya, dia mendengarkan suara Tuhan dan dia bertanya pada Tuhan, lalu dia mendengar jawaban. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, memang itu yang terjadi di dalam meditasi. Itu ada bagiannya ya. Yang pertama itu membaca, merenungkan firman, baik secara pribadi maupun dalam kelompok sharing. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam kontemplasi atau keheningan. Biasanya kalau orang berdoa itu manusia sendiri yang aktif, ngomong, ngeluh sama Tuhan ya, minta, kalau perlu protes karena nggak dikasih-kasih gitu. Tetapi dalam meditasi itu ada ya, bagian terakhir adalah kontemplasi. Kontemplasi ini dan kata lain doa hening, di mana
peserta diajak untuk diam dan untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi firman yang telah dibaca tadi telah direnungkan dalam sharing, kemudian dia masuk ke heningan, dia pasif, berpasrah untuk mendengarkan kembali suara Tuhan. Jadi peserta itu dilatih. Dan itu menarik sekali ke anak-anak kaum muda ini. Saya terkejut karena ini kan pengalaman dari Angel bagaimana dia bisa. Tapi ada 2 anak yang tiba-tiba, 2 anak cowok tiba-tiba pergi mendaftar sendiri di seminari. Wow. Tanpa ketahuan orang tuanya. Itu luar biasa Romo ya. Biasa kan orang tua yang mendorong. Ya. Terus yang satu itu karena dia punya saudara laki-lakinya masih ada 2, jadi orang tuanya izin. Tapi ada satu yang dia anak tunggal. Jadi orang tuanya bilang, tunggu dulu deh, kamu kuliah dulu. Nanti kalau udah selesai boleh kalau kamu mau jadi pastor gitu. Jadi memang di sini bagaimana dalam keheningan itu yang disebut Tuhan yang aktif. Ya. Manusia yang pasif mendengarkan Tuhan, mengarahkan hati pada Tuhan. Lalu Tuhan yang aktif untuk berbicara kepadanya, untuk menjamah dia. Dan itu anak-anak itu memang dijamah oleh Tuhan. Demikian juga ini si Angel. Ya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu membuka hatinya, ya, membuka pikirannya, sehingga tadinya orangnya kurang gaul. Ya, betul. Akhirnya menjadi gaul sekali. Betul, jadi ceria banget. Jadi ceria banget. Jadi itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan. Jadi mereka dilatih untuk mendengarkan suara Tuhan dan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam kontemplasi. Ya. Gitu. Baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasan dari kesaksian Angel tadi. Dan tadi Angel juga cerita Romo bahwa nanti di bulan Juni itu akan ada retret ya Romo ya. Ya. Retretnya dibagi 2 gelombang Romo. Ya, ada ya. yang buat SD dan SMP serta ada SMP dan SMA. Ya. Nah kalau menurut Romo sendiri kenapa harus dimulai dari SD Romo? Ya, anak-anak SD itu kan masih lebih polos, Ya. lebih peka, dan kalau kita mau membentuk mereka itu memang lebih gampang. Oh lebih gampang ya. Dari pengalaman Romo, kalau dia sudah SMP apalagi SMA, kalau dia sudah punya pacar, itu emang Agak susah. bukan susah, tapi agak kelambat. Oh baik. Agak kelambat, jadi harus berusaha. Lalu sini yang menarik tadi dari Angel itu, ya, karena begitu dekatnya dengan Tuhan, masalah apa aja dia selalu konsultasi kepada Tuhan secara langsung. Bahkan sampai dia bilang tadi cita-citanya, Cinta-cintaan cinta-cintaannya Romo. Saya tadi mau nanya tuh apa yang dimaksud dengan cinta-cintaan. Ya dia mungkin dia memang cantik ya. Iya. Pasti ya bukan cuma satu yang naksir dia. Iya. Pasti dia akan tanya pada Tuhan. Mana yang terbaik Tuhan, ya Romo mana yang ya? terbaik itu saya. Betul. Gitu. Baik Romo. Ya. Jadi di sini kita melihat manfaatnya ya. Jadi manfaatnya bagi anak-anak itu memang dalam proses meditasi ini kan kita ada apa namanya metodenya. Ya. Anak-anak itu awal pertama itu kan mereka ada games, ada pelatihan dan permainan, sehingga mereka itu enjoy. Oh ada gamenya Romo ya? Ada gamenya, pokoknya macam-macam lah. Jadi mereka diajak enjoy. Nah, yang lucu itu ada satu anak, dia tidak mau ikut. Tidak mau ikut karena dia anak tunggal ya, tahu sendiri. Anak Manja tunggal jadi ya sedikit manja, sangat tergantung pada orang tuanya. Ya. Tetapi ketika dia orang tuanya bilang ke saya, Romo gimana nih anaknya kamu mau? Sudah, nanti Bapak Ibu bilang aja sama dia, kamu ikut saja 1 hari. Ya, kalau besoknya kamu tidak senang, telepon aja. Romo sudah bilang nanti boleh pulang. Nah, akhirnya dia mau karena cuma 1 hari. Sampai sana setelah ada pembinaan kerapan, ada games dan lain-lain ya. Lalu kemudian dia menjadi betah. Besoknya orang tua datang, dia tidak mau lagi pulang. Tidak mau lagi pulang.
Jadi pengen di situ terus ya. Ya, jadi memang meditasi anak itu metodenya lain. Bagaimana kita masuk dalam dunia mereka, lalu kita memperkenalkan mereka pada Tuhan, itu secara bertahap. Proses yang paling pertama itu pengenalan. Anak-anak itu, tadi seperti dikatakan Angel, dia mengenal diri, Iya. lalu tim juga berusaha mengenal mereka. Jadi timnya bukan cuma 1-2, karena kalau anak itu 40 ya mungkin ada 4-5 orang Oh iya. yang mendampingi pribadi per pribadi. Kemudian situ tahu masalahnya apa, lalu kita mengadakan healing. Melalui meditasi itu ada pelayanan healing, sehingga mereka punya masalah itu, misalnya ada luka batin, ada traumatik, bisa juga ada sakit fisik ya, itu ada healingnya. Sehingga masuk ke hari yang berikut, mereka itu udah free, sudah sehat jiwa raganya, lalu mereka lebih mudah untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Jadi karena mereka lebih mudah menerima Tuhan, lalu Tuhan juga lebih leluasa untuk merubah mereka. Iya. Gitu. Ya, baik Romo. Jadi ada metode-metode khususnya Ada itu metode Romo, khusus ya. Dan menarik sekali itu ada healing itu ya Romo. Ada healing, karena ya. ternyata meskipun masih anak-anak itu tetap ada luka Iya. batin atau traumatik gitu ya Romo ya. Iya, masalahnya kita keluarga di Jakarta ini kan kebanyakan orang tua tuh kerja semua. Iya. Lalu ya ada juga yang ya kurang harmonis. Iya, betul. Akhirnya karena kurang harmonis ya kekerasan, walaupun mungkin secara fisik enggak, tapi kata-kata kebun binatang bisa bisa keluar. Dan itu diserap oleh anak itu. Akhirnya anak itu di sekolah juga dia bertingkah laku begitu. Iya, terhadap temannya. Sama temannya. Jadi dia sikap kasar ya. Iya. Dan itu kita usahakan setelah tahu pada hari pertama dia punya masalah itu, malam harinya kita mengadakan healing. Oh, baik Romo. Ya. Wah, bagus sekali Romo ya. Semoga acara nanti akan banyak diikuti oleh keluarga-keluarga untuk mengirimkan anak-anaknya ikut ya Romo ya. Mungkin saya boleh bacakan sekali lagi Romo ya. Tadi ya tanggalnya Romo. Ya. Jadi kalau gelombang pertama, pemirsa dan pendengar yang terkasih, khusus SD dan SMP itu 30 Juni sampai 2 Juli 2017. Kemudian gelombang kedua, SMP dan SMA, itu tanggal 7 sampai 9 Juli 2017. Kemudian kalau mau daftar Romo, saya bacakan lagi Romo ya, biar para orang tua di rumah atau lagi di jalan bisa nyatet. Silahkan mendaftar ke Ibu Lilis di 0812 8034 2468 atau ke Ibu Nur di 0812 8684 8797. Demikian Romo. Ya. Terima kasih. Ya. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kita sudah mendengarkan makna dari kesaksian orang muda Katolik Angel tadi. Semoga saat ini Anda sedang menonton bersama dengan keluarga, bersama dengan anak dan tetangga semuanya deh ya Romo. Remaja maksudnya, anak dan remaja, silakan mengikuti retret meditasi yang sangat berguna ini. Terima kasih Romo Frans. Ya. Pendengar terkasih, marilah kita melakukan meditasi singkat dengan tema Cahaya Sukacita Paskah. Kita merenungkan kembali peristiwa kebangkitan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kita merenungkan kembali firman Tuhan pada penampakan pertama
Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudari terkasih, dalam situasi kita masing-masing, firman ini sangat menggembirakan, suatu kabar sukacita. Jangan takut, karena Dia yang kita percaya telah bangkit, dan Ia berkuasa atas surga dan bumi, berkuasa atas peristiwa-peristiwa dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena itu, dalam meditasi ini, marilah kita menerima cahaya pembebasannya, cahaya penebusannya. Silakan mengambil posisi duduk yang rileks. Tegakkan punggungmu dan pejamkan mata jasmani. Kita menyadari bahwa Ia yang telah bangkit dan hidup saat ini hadir di hadapan kita. Marilah kita memuji Dia, karena penderitaan, wafat, dan kebangkitannya telah membebaskan kita. Kita menyanyikan lagu Haleluya. Marilah kita sambil mengangkat tangan pelan-pelan untuk memuji Tuhan. Angkatlah terus tanganmu semakin tinggi untuk berpasrah kepada Tuhan. Rasakan kehadirannya. Rasakan cahaya pembebasannya. Cahaya kasih-Nya.
Tetaplah mengangkat tanganmu untuk berpasrah dan memuji Tuhan yang hadir. Rasakan terus kehadirannya, keagungannya, kuasa kemuliaannya yang sedang menyinari engkau. Wajah Yesus bercahaya bagaikan matahari. Jubahnya berkilau-kilau. Cahaya kemuliaannya menyinari engkau. Cahayanya membebaskan engkau. Cahayanya menyembuhkan engkau. Pasrahkan terus dirimu. Jangan ragu, tetapi percayalah saja. Kasih Yesus terus mengalir. Rasakan dan nikmatilah. Betapa indahnya Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas cahaya penebusan-Mu. Cahaya-Mu yang membebaskan. Cahaya-Mu yang menyembuhkan aku. Pujilah Tuhan. Aku mau senantiasa setia kepadamu ya Tuhan. Dalam hidup yang baru, bangkit bersama Yesus untuk menjadi alat kasih-Mu ya Tuhan. Untuk semakin berbagi, terutama mereka yang menderita. Marilah kita mengakhiri meditasi singkat ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya saya Immaculata Raufi dan juga Saya Romo Diocesan Franz Dei harus undur diri dari tengah ruang dengar Anda sekalian. Kita akan jumpa kembali 2 pekan yang akan datang dalam acara yang sama. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Franz. Para pendengar dan pemirsa terkasih, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Teristimewa Romo menyapa mereka yang sedang sakit untuk tetap menaruh harapan dalam iman bahwa Tuhan mengasihi Anda dan menyertai Anda dan menjamah Anda. Juga bagi yang berbeban berat, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa dan pendengar yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.